Rasulullah. Beliau termasuk kesayangan dari, jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu termasuk kesayangan dari baginda Nabi ya. Sehingga baginda Rasulullah bersabda, huma raihanatayya minad dunya. Keduanya ini, Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah kesayanganku di dunia. Dalam satu riwayat minal jannah, di surga, kesayanganku nanti di surga. Karena memang baginda Rasulullah SAW ketika melihat kedua cucunya ini, hatinya itu merasa tenang, tentrem gitu ya. Ini sehingga dikatakan raihan ya. Bisa jadi raihan itu artinya kan ya bau yang wangi. Beliau dilahirkan di Madinah. Sayyidina Hasan ini lahir di kota Madinah pada tahun ketiga daripada hijrahnya baginda Nabi. Beliau lebih tua daripada saudaranya, yaitu Sayyidina Husain, kakek setahun. Amin, kakek setahun dengan Sayyidina Husain. Lebih tua siapa? Sayyidina Hasan. Pada waktu lahirnya ya langsung yang azan adalah baginda Rasulullah. Diriwayatkan dari Al-Barra ini mengatakan begini, wa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi al-Hasan al-Atiqihi. Aku mendengar baginda Rasulullah itu ketika meletakkan Sayyidina Hasan itu di di pundaknya. Di zaman dulu kan kalau anak-anak kecil itu memang senang naik di sini di pundak. Kadang dibawa oleh ayahnya jalan kemana, ke pasar pun kadang ditaruh di sini sama ayahnya, atau lihat apa dulu itu anak kecil itu ditaruh di sini karena memang belum ada sepeda dulu. Saya masih sempat merasakan mau kemana itu ya ditaruh di pundaknya begini di bawah. Kemudian ketika seperti itu baginda Rasulullah bersabda, Allahumma inni uhibbu fa'ahibbu ya. Jadi sungguh aku mencintai ini. Siapa namanya? Sayyidina Hasan. Fa'ahibbu, maka cintailah Sayyidina Hasan ini. Man ahabbani falyuhibhu ya, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka cintailah Sayyidina Hasan. Dan dari fisik, dari bentuk tubuh fisiknya ini itu lebih mirip kepada baginda Rasulullah daripada kepada Sayyidina Ali ya. Jadi sehingga suatu hari ketika sahabat Abu Bakar itu keluar dari habis melaksanakan sholat subuh, kemudian melihat Sayyidina Ali sedang berjalan dengan Sayyidina Hasan ini, kemudian melihat Sayyidina Hasan bermain itu dengan teman-teman yang lain itu, sahabat Abu Bakar mengatakan, bi abi syabihin bin Nabi laisa syabihan bi Ali ya. Jadi Sayyidina Hasan ini lebih mirip dengan Kanjeng Nabi ya daripada Sayyidina Ali. Beliau terkenal juga sangat loman, walaupun kedudukannya yang tinggi, kemudian pernah menjabat juga sebagai khalifah, tapi beliau sangat tawadu, ya, sangat loman, sehingga ketika ada anak kecil-kecil sedang bermain, kemudian makan roti atau itu anak kecil itu, jadi Sayyidina Hasan turun, kemudian awal sama anak kecil ini ikut makan. Beliau menjadi khilafah, menggantikan Sayyidina Ali, dengan artinya setelah Sayyidina Ali khilafah ini dijabat oleh Sayyidina Hasan dengan dibaiat lebih dari 40,000
dari 40.000 apa orang. Cuman kekhilafahan yang dipimpin oleh Sayyidina Hasan ini hanya berjalan sekitar 6 bulan. Hanya berjalan berapa? Hanya berjalan sekitar 6 bulan. Itu dikarenakan memang setelah ketika Sayyidina Ali memimpin menjadi khalifah pun ya keadaan di situ kan di Madinah itu sudah kacau ya. Artinya pemerintahan itu khilafah itu ingin direbut oleh Muawiyah. Sehingga ketika Sayyidina Hasan ini memimpin menjadi khalifah, itu pun juga sudah dari pengikut dari Muawiyah ini sudah ya sering mengganggu, ingin memberontak. Nah, sehingga pengikut dari Sayyidina Hasan pun juga tidak tinggal diam. Artinya kedua kelompok ini sudah hampir saling berperang. Padahal ini sama-sama muslim. Sayyidina Hasan melihat bahwasannya annal maslahah fi jam'il kalimah. Bahwasanya kemaslahatan ini kalau bisa dikumpulkan, bisa bersatu, dikumpulkan, artinya nggak sampai terjadi peperangan. Jadi Sayyidina Hasan itu jangan sampai ini terjadi peperangan, sampai mengalirkan darah. Beliau ingin mencari silahul ummah, bagaimana umat ini baik, tidak sampai berperang. Karena sudah pasti siapa yang menang dari peperangan itu nanti pasti akan membunuh orang yang tentunya akan lebih banyak yang terbunuh gitu ya. Siapa yang menang? Sehingga ini kalau terus seperti ini ya, katakanlah kata Sayyidina Hasan mempertahankan pemerintahan ini, maka niscaya ini akan tetap terjadi peperangan. Muawiyah itu sudah lebih banyak tentaranya di Jeshnya. Akhirnya Sayyidina Hasan lebih memilih mengundurkan diri, menyerahkan pemerintahan. Ini mungkin yang dialami di negara kita ini pernah terjadi dulu. Walaupun saya nggak pernah pergolakan politik waktu itu, saya juga nggak ngerti karena saya masih di pesantren. Ketika di pesantren di mana saya waktu itu, ketika Gus Dur diturunkan ya, dilengserkan itu. Nah itu andaikan Gus Dur itu masih mau mempertahankan pemerintahannya, waktu sudah perang itu sudah podo muslimin dari Bansar Ansor, dari orang-orang itu yang sudah masih ke Gus Dur itu tinggal tunggu komando berangkat semua, sehingga bisa jadi nanti akan terjadi perang podo Islami. Maka alangkah lebih baiknya Gus Dur ya mengundurkan diri. Ini sama dulu yang diambil oleh Sayyidina Hasan itu seperti itu. Jadi biar tidak terjadi peperangan yang akan memakan korban banyak podo muslimi ya, akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah. Beliau punya anak 15 laki-laki, kemudian perempuan itu 8. Punya anak laki-laki 15, perempuan 8. Belum ada di Ternate yang biru ini ya. Tapi sudah hampir ada mungkin ya. 15 laki-laki, 8 perempuan. Karena beliau lahirnya di tahun ketiga dari hijrahnya Nabi, ya beliau hanya meriwayatkan 13 hadis sedikit. Ya dari yang termasuk yang diriwayatkan ini, dak majari buka ya malah yuribuk ini. Beliau meninggal itu diracun. Siapa yang meracun? Istrinya. Yang meracun siapa? Istrinya. Banyak cerita-cerita mulai dari Bani Israel ini harus hati-hati ya. Dari Bani Israel itu yang siapa ceritanya, siapa tuh?
Syam'on itu kan dibunuh, diapain di sama pedang nggak mempan ya. Mempatnya kan sama rambutnya itu ya ketika diikat itu. Itu atas siapa? Ya, ya istrinya. Atas ulah siapa? Istrinya yang mau ditanyain apa tentang apa namanya kelemahan dari siapa? Dari Syam'on atau Samson ya dengan sekarang. Ini juga begitu. Sayyidina Hasan itu mati diracun ya oleh apa namanya istrinya, namanya Ju'dah bin Al-Ash'ar. Yang mana ini yang merayu itu adalah Yazid bin Muawiyah, bukan saya. Ya. Kalau Yazid Bustami ya, Yazid bin Muawiyah. Memang ya kita itu nggak boleh, kita ahlu sunnah wal jamaah itu memang nggak boleh mencaci sahabat-sahabat atau apa, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, walaupun itu ya terjadi politik dulu itu sangat sampai saling membunuh itu, tapi kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mencaci sahabat, itu nggak boleh. Jadi Yazid bin Muawiyah itu minta ingin mengawini, kalau kamu mampu nanti bisa membunuh Sayyidina Hasan, kamu saya kawin ya. Kemudian dikasih uang 100.000 dirham zaman dulu ya, 100.000 dirham. Akhirnya mau, jadi sudah dikasih duit segitu, kemudian nanti akan dikawin. Kepemimpinan sudah jelas waktu itu, yang dipegang oleh Muawiyah, oleh ayahnya sendiri. Akhirnya ya diracun itu, sakit sekitar 40 hari ya, Mamaratu arba'ina yauma, 40 hari, kemudian meninggal pada umur 50. Terus akhirnya setelah meninggal si istrinya Sayyidina Hasan ini ngasih utusan ke siapa? Ke Yazid itu, bahwasanya ini sudah dipenuhi permintaannya. Apa yang dilakukan oleh Yazid? Ya tidak jadi mengawini. Oh, kamu suaminya saja dibunuh, apalagi saya nanti gitu kan ya. Jadi yes, artinya enggak dikawin. Itu termasuk sekilas dari biografi dari Sayyidina Hasan. Beliau di karomah, pernah punya karomah, bahkan pernah suatu hari itu ada seorang yang buang air besar di kuburannya, di pesariannya itu, di kuburan Sayyidina Hasan itu. Akhirnya orangnya itu gila gitu, gara-gara hanya buang air besar. Itu karomahnya, termasuk karomah dari Sayyidina Hasan. Terus yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah itu hadis niki, da'ma yuriduka ila ma la yurid. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan itu menuju sesuatu yang yakin gitu. Karena ketika sudah yakin, maka al yakin la yuzadu bisyar. Jadi yakin itu nggak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi walaupun perintahnya ini tinggalkan, ini wal amru ini lin nadbi. Jadi perintah ini bukan wajib, tapi perintahnya sunnah. Jadi umpama kita diundang oleh orang fasik, diundang walimahan, yang undang orang fasik, nah itu boleh kita menghadirinya, itu boleh ya. Cuman yaitu yang afdol itu agama. Tapi ini pun juga artinya tidak menghadiri. Tapi kalau andaikan kita yang undang fasik itu, tapi di situ kita ada misi. Kemudian diantaranya satu, kalau kita hadir Mbok Munowo ini bisa jadi berhenti dari kefasikannya. Ataupun kalau kita nggak hadir akan lebih, dampaknya itu bisa timbul fitnah yang lebih besar. Ya alangkah lebih baiknya kita menghadiri, karena di situ secara hukum fikihnya pun diperbolehkan ya, karena
fasik katakan, ataupun orang yang nggak jelas rezekinya, ono sing teko perkara haram, ono sing teko perkara halal, nggak jelas gitu ya. Itu dalam hukum fikihnya sih nggak apa-apa ya. Cuman ya alangkah lebih baiknya itu ya sering-sering ya meninggalkan, karena ya itu kalau warok itu lebih baik hukum meninggalkan. Nah, hadis yang dilewatkan siapa? Waqala rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsul hasan sahih, hadisnya adalah hadis hasan dan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. ولقد أنشرت للعبد من أوصاف وطن القلوب تهيج الأشجانا. اللهم دفن عليه فما يسمى القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا بالسرائر قد دعا لمهد صفة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. بإله وحبيبه وصفيه زل الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واصلح بنا بنجدها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خلطانا. أرنا بفضل بدرعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا. وخذ في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمرسلين ومن أجاب نداءنا وذوي الهبوط وطالبا وصانا. والحامدين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقنا كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف وعافي عاجلا مرضانا. واغفر لنا الحاجات وانصت عظمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. المصطفى صل عليه وآله وحر قدره صباء وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة حبيب الله بن حفيظ. سأسر الفاتحة. Alhamdulillah, pembacaan sholawat lihat kami sudah selesai kita bacakan bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, maksud dan tujuan kita semua, mobil khusus hajat dari Syekhul Hadis keluarga, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua senantiasa ditetapkan Islam dan iman, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang yang barokah, rezeki yang halal yang barokah, putra putri kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah Madinah, ziarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dipanggil oleh Allah mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهاد.
والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باحتسابي منا بالمصطفى